وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أآذني وإياكم من النار يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang beruntung. Faqad fazal muttaqun. Allah menjanjikan di dalam Quran, maka telah sukseslah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Aku akan kabulkan doa-doa kalian. Ud'uni, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, dari ibadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang paling bawah, neraka yang paling hina. Ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara doa dengan kesombongan. Allah kabarkan bahwasannya jika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita. Fastajib lakum, aku akan kabulkan. Fa setelah kalimat perintah, maka itu menunjukkan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Shadaqallahul Azim, yang maha benar dengan segala janjinya. Bahkan Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, mereka yang sombong dari berdoa kepadaku, beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa Allah kaitkan kesombongan dengan ibadah dan doa? Karena jika ada seorang hamba yang dia tidak pernah berdoa, tidak pernah mengangkat tangan, tidak pernah menundukkan hati, tidak pernah melirihkan suara, tidak pernah meneteskan air matanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hamba yang sombong. Bagaimana tidak sombong? Sementara dia butuh Allah, tapi dia tidak pernah minta kepada Allah. Sementara dia lemah kalau bukan Allah yang menguatkan dia. Sementara dia tidak mampu berbuat apa-apa kalau bukan Allah yang memudahkan urusannya. Kalau seandainya sekarang dia merasa mudah, dia merasa mampu, dia merasa punya, lalu dia tidak berdoa, padahal mampunya dia, mudahnya dia, kelapangan dia, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang lebih sombong daripada orang yang lemah tapi tidak mau minta bantuan kepada yang paling kuat? Itulah manusia. Ketika dia lemah, khuliqal insanu dha'if. Allah berfirman dalam Quran, manusia diciptakan lemah. Ketika kelemahan ini ada, lalu dia tidak mau bergantung kepada yang maha kuat, yang maha menakdirkan, yang maha kaya, yang maha menyembuhkan. Dia hanya bersandar kepada dirinya yang lemah. Itulah bentuk kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya orang-orang yang sombong akan masuk ke dalam neraka jahanam mendakhirin. Ya ibadallah, orang yang tidak pernah atau bahkan tidak mau menundukkan kepalanya, meletakkan dahinya, menyium tanah untuk sujud kepada Allah, sementara dia adalah orang yang butuh kepada Allah, itu adalah orang-orang yang sombong. Ya ibadallah, doa bagi kita orang Islam bukan hanya sekedar ibadah. Bahkan Rasulullah mengatakan,
Ad-du'a'u mukhul ibadah. Rasulullah mengatakan dalam hadis, doa itu adalah intinya ibadah. Semua ibadah kita intinya adalah doa. Ketika kita sholat, intinya adalah doa. Ketika kita puasa, intinya adalah doa. Ketika kita haji, intinya adalah doa. Ketika kita melakukan segala bentuk ibadah, intinya adalah doa. Karena ketika kita haji, pasti ada makna-makna doa di situ. Labbaik Allahumma labbaik. Lalu kita berharap pahala Allah. Dan kita takut dengan ancaman-ancaman Allah. Itulah makna doa. Di dalam sholat pun kita memaknai doa. Maka Rasulullah mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Maka jika ada seorang hamba yang dia merasa tidak butuh doa kepada Allah, maka dia telah meninggalkan inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang seperti ini adalah orang-orang yang sombong. Ya ibadallah, jika kita memahami doa itu adalah ibadah, maka seorang mukmin harus menyadari setiap kali dia mengangkat tangan, setiap kali dia memanjatkan permintaan, setiap kali dia menangis dan melirih kepada Allah, dia dicatat sebagai sebuah pahala. Maka seorang mukmin ketika dia mengangkat tangan dan memohon kepada Allah, bukan yang menjadi fokus utamanya kapan dikabulkan, atau bukan menjadi fokus utamanya harus secepatnya dikabulkan. Karena mengkabulkan adalah hak Allah. Kita cuma meminta, kita bukan mengatur Allah, tapi Allah yang mengatur kita. Ketika kita meminta, lalu kita mengatakan, ya Allah cepatkanlah kabulkan. Kau sedang meminta atau kau sedang memerintahkan Allah? Kalau engkau sedang meminta, maka tunggulah dari yang kau pinta tadi kapan dia memberikan. Ketika dia memberikan, itu kebaikannya. Ketika dia tidak memberikan kepadamu, bukan karena dia tidak mampu memberikannya. Maka seorang mukmin ketika dia mengangkat tangan dan berdoa, yang pertama kali dia pikirkan bukan kapan dikabulkan, tapi yang harus tertanam dalam dirinya, aku sedang beribadah kepada Allah. Jadi ketika dia menyadari angkat tangannya, ketika dia menyadari lirihnya, ketika dia menyadari kebutuhannya kepada Allah dan dia meneteskan air mata kepada Allah, dia sadari ini ibadah. Ketika dia sadari itu adalah ibadah, dia tidak akan pernah kecewa dengan ibadahnya. Tetapi jika seorang mukmin ketika berdoa dia fokus kapan dikabulkan, secepatnya dikabulkan, harus dikabulkan, maka orang seperti ini mungkin dia akan kecewa dengan doa-doanya. Bukan Allah yang mengecewakan dia, tapi cara berpikirnya dan cara pandangnya yang menyebabkan diri dia kecewa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa siapa yang berdoa kepadanya. Disebutkan oleh para ulama, jika kita memahami ini, doa itu ibadah, angkat tangan itu ibadah, itu yang harus kita fokuskan dan itulah tugas kita. Adapun mengabulkan itu tugas Allah. Kita hanya berpikir tentang tugas kita. Jangan kita berpikir tentang tugas Allah, tetapi yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan permohonan hambanya. Jika Allah tidak mengabulkan sekarang, maka para ulama mengatakan ada 4 faktor. Mungkin doa itu tidak dikabulkan atau dikabulkan. Yang pertama, bisa jadi doa tidak dikabulkan bukan karena Allah tidak mampu mengabulkannya, tetapi karena kita yang tidak berhak untuk dikabulkan doa-doa kita. Kita terkadang menyalahkan Allah tidak mengabulkan. Ya subhanallah, tidakkah kita mengintrospeksi bagaimana ibadah kita, bagaimana pakaian kita, bagaimana makan kita, bagaimana kerjaan kita, halalkah yang kita dapatkan, ikhlaskah kita melakukannya? Kita hanya mengatakan kepada Allah kabulkan, tapi kita tidak mengintrospeksi diri kita sendiri. Bisa jadi Allah katakan Allah akan kabulkan doa, tapi siapa yang dikabulkan? Jangan-jangan kita bukan termasuk orang yang berhak untuk mendapat kabulkan doa. Di dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan, kata Rasulullah SAW, ada seorang akbaro as'asa yamuddu yadahi ila sama. Ada seorang dalam perjalanan jauh yang berdebu, yang dia kumuh, artinya kotor karena capeknya dia, karena letihnya dia, rambutnya berantakan, lalu dia mengangkat tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ka'annama yustajaba lah. Kata Rasulullah SAW, orang ini dalam safar, orang ini dalam kesulitan, orang ini dalam kesusahan, mengangkat tangan menyebut nama Allah, semua faktor-faktor dikabulkannya doa ada pada dia, tapi wa mat'amu haram, makanannya haram,
Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberikan tubuhnya dengan sesuatu yang haram. Faka'annama yustajabalah, bagaimana mau dikabulkan doanya? Bukan Allah yang tidak mampu mengabulkan doa, tapi dia orang yang tidak berhak mendapatkan perkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah. Yang kedua kata para ulama, bisa jadi Allah mengabulkan doa itu untukmu, akan tetapi Allah yang pilih waktu yang terbaik. Kita tidak tahu kapan waktu yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah, karena dia yang tahu yang terbaik untuk kita. Kalau dia kabulkan itu untuk kita di dunia sesuai waktu yang terbaik untuk kita, maka itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin bisa jadi doa-doa kita tadi tidak Allah kabulkan di dunia untuk kita, tetapi sebab dengan kita berdoa, Allah palingkan dari kita bala dan bencana. Ini orang banyak yang tidak sadar. Banyak orang yang tidak mengerti. Ya, kenapa doaku tidak dikabulkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari dia beberapa jenis bala dan ujian. Allah memalingkan dari dia penyakit-penyakit yang mungkin orang lain terkena penyakit tersebut. Bisa jadi doa-doa kita tidak dikabulkan, atau seperti apa yang kita minta belum diberikan oleh Allah, tapi Allah palingkan dari kita segala bentuk bala bencana, sehingga kita terselamatkan, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, penjagaan dari bala bencana itu pun faktor dari karena sebabkan doa-doa kita. Yang keempat, mungkin pula Allah tidak kabulkan doa kita. Mungkin pula Allah tidak palingkan dari kita bala bencana, tapi Allah simpan doa-doa kita sampai kita bertemu Allah nanti di yaumul qiyamah. Tanpa kita sadari, Allah bongkar semua doa-doa kita menjadi amalan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, kau pernah meminta ini, kau pernah mengeluh ini, kau pernah mengangkat tangan meminta ini, kau pernah menangis untuk meminta ini. Allah berikan semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yudakhiruna, Allah akhirkan itu semua karena Allah ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Ya ibadallah, Rasulullah SAW mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam riwayat juga para ulama mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Gak ada senjata kita kecuali doa. Ketahuilah bapak-bapak jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, vaksin yang kita masukkan ke dalam diri kita itu cuma sebab kita terjaga, tapi dia tidak bisa menjaga kita 100% kalau kecuali dengan doa kepada Allah. Maka doa harus kita lebih besarkan dan kita tergantung dengan doa daripada kita tergantung dengan vaksin kita. Obat itu cuma sebab yang menyembuhkan Allah. Betapa banyak orang makan obat tapi belum sembuh karena Allah tidak menyembuhkan dia. Kita bukan kita melupakan sebab. Kita katakan sebab, tempuhlah sebab, tapi jangan bergantung penuh dengan sebab. Bergantunglah kepada yang telah menjadikan sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bergantung kepada yang telah menempuh ke sebab, yang menciptakan sebab? Bagaimana cara kita berkomunikasi kepada Dia yang telah menciptakan sebab? Caranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan diri kita, doakan anak kita, doakan keluarga kita, doakan agar kita afiyah fid dunya wal akhirah, fid dini wad dunya, agar kita selamat dalam dunia kita, dalam akhirat kita. Ya ibadallah, jika ini dipahami oleh seorang mukmin, doa itu adalah sebuah ibadah dan doa itu adalah sebuah amalan saleh. Dengan sebab doa ini Allah akan memberikan kebaikan kepada dia, maka tidak boleh bagi seorang mukmin putus asa dalam ibadah, putus asa dalam doa. Bahkan salah satu sebab doa itu tidak dikabulkan dikarenakan seorang itu putus asa dalam doa. Bagaimana dia putus asa? Bagaimana dia tergesa-gesa dalam doa? Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah SAW, doa itu akan dikabulkan malam tasta'jilu. Doa itu akan dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa. Ya Rasulullah, kaifal istijal? Ya Rasulullah, bagaimana tergesa-gesa dalam doa? Orang tergesa-gesa dalam doa adalah orang yang mengatakan qad da'autu falam yustajab li. Orang yang tergesa-gesa dalam doa adalah orang yang mengatakan aku telah doa dan Allah tidak kabulkan doaku. Ya subhanallah.
Ketika dia katakan Allah tidak kabulkan doanya, ternyata itu sebab Allah tidak kabulkan doanya. Maka kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang beriman kepada Allah, doa itu adalah ibadah kita. Doa itu adalah cara komunikasi kita dengan Allah. Doa kita adalah tempat gantungan dan harapan kita kepada Allah. Maka orang mukmin tidak boleh dia berputus asa dalam doanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, kita tadi katakan doa itu adalah senjata. Bahkan senjata yang terampuh itu doa. Tapi ternyata terkadang senjata yang ampuh itu tidak bisa digunakan dengan baik. Bukan karena senjatanya yang jelek. Ada faktor lain. Ketika saya diberikan senjata yang tercanggih atau mobil tank yang tercanggih, lalu ternyata senjata itu tidak berfungsi dengan baik. Apakah senjatanya yang jelek atau yang mengoperasikan yang tidak bisa? Begitupun ketika kita diberikan pedang yang begitu tajam. Pedang diberikan kepada kita, pedang ini tajam. Tapi kita nggak punya tenaga untuk mengangkat pedang ini. Apakah pedang yang kita salahkan ataukah orang yang memegang pedang yang kita salahkan? Doa itu senjata, tapi siapa yang memegangnya? Jika orang yang memegang adalah orang yang ahli, orang yang tahu cara menggunakannya, maka dia akan menjadi senjata yang paling hebat. Tapi jika dia dipegang oleh orang-orang yang tidak tahu cara menggunakannya, bahkan tidak tahu bagaimana dia bersikap dengan doanya, maka bisa jadi doa itu tidak akan efektif sebagaimana harusnya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, mungkin doa itu seperti senjata, seperti pedang. Dan menggunakan adalah orang yang ahli menggunakan pedang. Tetapi ketika pedang itu dia gunakan untuk membasmi sesuatu yang lebih kuat dari pedang tadi, bisa jadi pedang yang patah. Begitupun permintaan. Yang meminta mungkin orang baik, cara berdoanya baik, tetapi yang dia pinta sesuatu yang tidak baik, tidak akan bisa terjadi doa itu. Maka faktor dalam berdoa bukan hanya isi doa, bukan hanya pelaku siapa yang berdoa, tapi juga bagaimana cara-cara berdoa. Ini semua faktor sehingga doa itu dapat dikabulkan. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Rasulullah SAW, berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin doa kalian dikabulkan. Apakah keyakinan orang itu sama? Apakah keyakinan Rasulullah SAW ketika berdoa sebagaimana keyakinan kita ketika berdoa? Apakah keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam sama seperti keyakinan kita ketika berdoa? Ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api, dia mengatakan la haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baiknya pelindung dan wakilku. Api menjadi dingin. Doa ini bisa kita hafal, tapi ketika kita yang membacanya, belum tentu api menjadi dingin ketika kita membacanya. Artinya ketika doa itu belum dikabulkan, bukan karena Allah yang tidak mendengar, tapi bisa jadi kita kurang beramal soleh. Bisa jadi juga isi doa kita. Maka banyak faktor, di antaranya juga faktor waktu. Pilih waktu-waktu yang mustajab. Di hari Jumat ada waktu-waktu mustajab. Di antara azan dan iqamat ada waktu mustajab. Di antara sepertiga malam terakhir ada waktu mustajab. Di waktu hujan ada waktu mustajab. Pilih tempat-tempat mustajab. Di depan Ka'bah, juga mungkin di Arafah, juga mungkin di Raudhah, atau mungkin di Masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat-tempat yang mustajab. Ikhwanu fid din,
Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah doa sebagai tempat kita mengeluh dan mengadu kepada Allah. Jadikanlah doa tempat kita untuk selalu mengeluhkan segala urusan kita kepada Allah. Jangan kita keluhkan urusan kita kepada selain Allah. Jadikanlah Allah yang selalu kita sebut, yang selalu kita pinta, yang selalu kita bergantung kepadanya. Dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita. Kalau seandainya kita sudah merasa bahwasannya yang kita miliki cukup, saya mau berdoa apa lagi? Sehingga saya bingung untuk berdoa apa lagi? Katakanlah kita butuh berdoa agar Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita bimbingan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keyakinan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.